Kebanyakan orang mikirnya investasi itu semacam game ngelawan pasar kan? Adung pinter buat nebak harga bakal naik atau turun. Tapi gimana kalau ternyata lawan terbesar kamu itu bukan grafik yang ada di layar, tapi orang yang kamu lihat di cermin setiap pagi? Jadi gimana caranya nih kita bisa menang ngelawan diri sendiri? Oke, kita akan bedah dalam 4 bagian. Pertama, kita bakal lihat kenapa sih nganggap investasi itu kayak game bisa bahaya banget. Terus kita masuk ke inti masalahnya, pertarungan batin yang sesungguhnya. Abis itu kita akan bongkar satu konsep unik yang namanya wadah uang yang mungkin aja selama ini nahan kamu. Dan terakhir, pastinya kita bakal bahas strategi praktisnya biar kepala tetap dingin di tengah ombak pasar. Oke, kita mulai dari cerita seorang investor bernama Michael Yoh. Perjalanannya ini unik, karena dia nggak mulai dari buku-buku keuangan yang tebal, tapi dari sesuatu yang kayaknya kita semua kenal banget. Jadi ceritanya, waktu teman-temannya lagi sibuk push rank di game online, Michael malah ngeliat ada game lain yang lebih seru di dunia nyata. Buat dia, pasar saham itu ya arena buat naikin level diri sendiri, bukan sekedar avatar. Kedengarannya cerdas banget kan? Tapi coba kita lihat skor akhirnya gimana. Dan inilah hasilnya. Setelah 5 tahun penuh drama, naik, turun, menang, kalah, total keuntungan bersihnya adalah 0%. Kosong. 5 tahun kerja keras cuma buat balik lagi ke titik awal. Nah, momen inilah yang nyadarin dia. Ini bukan sekedar permainan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang lagi terjadi. Momen itulah yang bikin dia berubah total. Fokusnya pindah. Dari yang tadinya sibuk menganalisis pasar di luar sana, sekarang dia mulai menganalisis musuh yang ada di dalam, yaitu dirinya sendiri. Ini nih yang jadi pertanyaan penting. Sebenarnya, skill apa sih yang paling nentuin kita bakal sukses atau enggak? Apa benar soal jago baca grafik? Atau ada hal lain? Nah, ini dia jawabannya. Gini deh perbandingannya. Anggap aja IQ itu kayak kita punya mobil balap paling canggih. Semua orang bisa baca buku manual yang sama, belajar mesin yang sama, tapi EQ itu adalah kemampuan kita jadi pembalapnya. Bisa tetap tenang di tikungan tajam, nggak panik pas disalip, dan tahu kapan harus ngerem atau ngegas. Mobilnya boleh sama, tapi pembalapnya lah yang nentuin siapa yang menang. Buat ngerti IQ ini lebih dalam, kita coba pinjam satu konsep dari psikolog Carl Jung yang namanya shadow atau bayangan. Anggap aja ini semacam autopilot di alam bawah sadar kita yang terbentuk dari pengalaman masa kecil. Contohnya nih, kalau dari kecil kita sering dengar kalau cari uang itu susah, bisa jadi shadow kita ini bakal otomatis panik dan jual saham terlalu cepat pas baru untung dikit. Kenapa? Karena takut keuntungannya hilang. Atau sebaliknya, malah nahan rugi kelamaan, berharap ada keajaiban. Dan kutipan dari Jung ini benar-benar pas banget. Artinya, kalau kita mau tumbuh tinggi ke atas, kita juga harus berani buat ngeliat ke neraka di dalam diri kita, luka-luka dan bayangan kita. Justru dengan ngertiin akarnya, kita baru bisa tumbuh jadi makin kokoh. Oke, jadi gimana sih si shadow ini secara nyata nyabotase kita di pasar? Salah satu bentuk paling konkretnya itu lewat konsep yang disebut wadah uang. Ini tuh kayak plafon tak terlihat yang kita bikin sendiri untuk kesuksesan finansial kita. Dan seringnya kita nggak sadar. Simpelnya gini, wadah uang itu batas nyaman psikologis kamu. Coba deh tanya ke diri sendiri, berapa sih jumlah untung atau rugi dalam sehari yang udah bisa bikin jantung kamu berdebar kencang? Nah, buat Michael, angka itu 50 juta rupiah. Begitu angka di portofolionya lewat batas itu, mau itu untung atau rugi, logikanya langsung mati dan alarm panik di kepalanya bunyi kencang. Bayangin skenarionya. Portofolio kamu untung 50 juta rupiah. Angka itu ngelewatin wadah kamu. Tiba-tiba rasa seneng berubah jadi cemas, jadi takut. Takut untungnya hilang, akhirnya kamu jual sahamnya kecepatan, padahal potensinya masih bisa naik lebih tinggi lagi. Dan hal yang sama persis kejadiannya pas lagi rugi. Begitu minus 50 juta, rasa takut bikin kamu jual di harga paling bawah, ngunci kerugian kamu. Nah, lihat kan polanya? Jual kecepatan pas untung, jual di bawah pas rugi. Ini resep jitu buat balik lagi ke titik nol, lagi, dan lagi. Persis kayak yang dialami Michael. Terus, gimana dong cara mutusin siklus ini? Jawabannya ada di strategi. Kita perlu bangun sebuah sistem yang bisa jadi pagar buat ngelindungin kita dari dorongan emosi kita sendiri. Ini dia pergeseran mindset yang paling fundamental. Berhenti mencoba nebak cuaca dan mulailah membangun kapal yang lebih kokoh. Jadi, fokus utamanya bukan lagi ngejar untung gede, tapi gimana caranya ngelola resiko. Karena dalam investasi, kamu nggak perlu jadi yang paling cepat. Kamu cuma perlu mastiin kapal kamu nggak tenggelam.
Masih belum yakin? Coba deh lihat data ini. Pas pasar lagi bagus, lagi ijo-ijo semua, ya jelas portofolio yang agresif dengan 80% saham kelihatan paling juara. Nah ini nih yang bikin banyak orang jadi tergiur. Tapi ini dia momen penentuannya. Begitu pasar berbalik arah, portofolio agresif tadi langsung anjlok hampir 4%. Sekarang, bandingin sama portofolio yang lebih konservatif, yang turunnya nggak sampai 1%. Perbedaan ini tuh bukan cuma soal angka, tapi ini soal bisa tidur nyenyak atau enggak di malam hari. Portofolio mana yang bakal bikin kamu ambil keputusan panik? Jadi, intinya adalah imbal hasil yang stabil dan konsisten itu kuncinya. Obligasi itu ibarat bantalan psikologis yang bisa nenangin emosi kamu pas pasar lagi gonjang-ganjing. Jadi kamu bisa tetap mikir jernih. Ingat ya, nggak ada yang ngejar-ngejar kamu kok di market selain ekspektasi kamu sendiri. Pelan tapi pasti seringkali jadi pemenang dalam maraton investasi. Kutipan ini benar-benar ngerangkum perubahan cara pikir Michael. Dulu dia mikir pelaut hebat itu lahir dari badai. Sekarang dia sadar pelaut yang bijak itu justru yang tahu kapan harus menepi dan nunggu badainya reda. Kebijaksanaan ternyata lebih penting dari keberanian yang membabi buta. Pada akhirnya, semua perjalanan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang paling mendasar. Apakah tujuan kita investasi itu cuma buat menjadi kaya, sebuah permainan angka dan ego, ataukah kita investasi untuk membangun kehidupan yang kaya akan ketenangan pikiran, makna, dan kebebasan? Jawaban kamu untuk pertanyaan itu bakal menentukan segalanya.